Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Tetap semangat, siap mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tema 3, subtema 3, dengan materi pengaruh penemuan teknologi terhadap kegiatan ekonomi. Ayo belajar bersama-sama. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Perkembangan ilmu dan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia karena memudahkan dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi produksi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah alat transportasi. Ada pesawat terbang, ada kapal laut, ada mobil box. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Ini adalah alat komunikasi. Ada radio, ada HP, ada telepon, ada televisi, ada juga surat kabar. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Ini adalah kegiatan memproduksi masker. Pengaruh alat transportasi terhadap kegiatan ekonomi. Ini adalah alat transportasi tradisional. Sedangkan ini adalah alat transportasi modern. Alat transportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat sejak dulu menggunakan tenaga manusia dan hewan. Proses pengangkutan barang membutuhkan waktu yang cukup lama. Alat transportasi mulai berkembang dengan memanfaatkan sumber tenaga mekanis seperti kapal uap dan kereta api. Seiring berjalannya waktu, diciptakanlah alat transportasi dengan tenaga mesin, bahkan tenaga listrik seperti kendaraan bermotor, pesawat terbang, kereta api listrik, dan mobil listrik. Alat produksi tradisional seperti ini ya. Kegiatan membajak sawah dengan kerbau. Ini alat produksi modern, yaitu kegiatan membajak sawah menggunakan traktor, tenaga mesin ya. Ini alat distribusi tradisional, yaitu cikar, alat angkut padi menggunakan tenaga sapi. Sedangkan ini alat distribusi modern, pickup, tenaga mesin, alat angkut padi. Alat transportasi tidak hanya berperan sebagai alat angkut masyarakat, tetapi juga berperan di bidang ekonomi. Alat transportasi memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara. Bagi sebuah industri, transportasi berperan penting dalam sistem distribusi barang.
Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu. Terjaminnya keamanan, terjaminnya jumlah barang dan kualitas atau mutu barang, serta tepat ke penerima. Ini pengaruh dampak positif, dampak negatif alat transportasi. Dengan adanya penemuan teknologi. Yang pertama adalah penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya meringankan pekerjaan petani menggarap sawah. Kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Sedangkan dampak negatifnya penggunaan traktor, pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Harga traktor mahal, tidak semua orang dapat memilikinya. Penemuan yang kedua atau adanya teknologi, munculnya industri atau pabrik. Dampak positifnya mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan. Terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dengan cepat. Sedangkan dampak negatif munculnya industri, pencemaran lingkungan akibat limbah industri, serta perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Yang ketiga, kemajuan sarana transportasi karena adanya teknologi. Dampak positifnya terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara, menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Apa ayo kegiatan ekspor dan impor? Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor adalah membeli barang dari luar negeri. Dampak negatifnya melunturkan jati diri bangsa, lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada buatan dalam negeri. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat terbagi atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah benda atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Istilah untuk seseorang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Untuk pelaku distribusi dikenal dengan sebutan distributor. Agar kegiatan distribusi berjalan dengan lancar, dibutuhkan sarana transportasi dan akses jalan yang memadai. Hal ini dilakukan agar hasil produksi bisa segera sampai kepada konsumen atau pembeli dengan segera. 3. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan dan mengurangi nilai guna dari barang atau benda tertentu. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi dikenal dengan sebutan konsumen. Skema kegiatan ekonomi pada ikan. Para nelayan mencari ikan di laut dengan menggunakan jaring. Ini adalah kegiatan produksi. Setelah ikan ditangkap, dikumpulkan di tempat pelelangan ikan untuk diperjualbelikan. Ini juga termasuk kegiatan produksi.
Dari tempat pelelangan ikan, ikan-ikan dipasarkan melalui darat menuju pasar. Ini adalah kegiatan distribusi. Setelah di pasar, kegiatan distribusi pun dilakukan. Penjual bertemu pembeli. Sedangkan pembeli yang membeli ikan melakukan kegiatan konsumsi, menikmati ikan yang sudah dibeli untuk dimakan karena ikan mengandung protein tinggi untuk kecerdasan. Ini tadi kegiatan ekonomi yang dimulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Skema kegiatan ekonomi. Sebelum proses distribusi, barang sampai ke konsumen dilakukan proses produksi. Proses produksi dilakukan dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Kemudian diolah lagi menjadi bahan jadi atau barang siap pakai. Barang siap pakai disalurkan produsen kepada konsumen atau disebut sebagai kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi inilah yang membutuhkan alat transportasi. Ada dua jenis saluran distribusi, yaitu satu, saluran distribusi langsung menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen. Dua, saluran distribusi tidak langsung menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui suatu lembaga distribusi seperti distributor, pedagang besar atau grosir yang menjual dalam jumlah banyak, agen, perantara dari perusahaan kepada pedagang besar. Sedangkan pedagang ecer adalah pedagang yang menjual secara eceran. Setiap tahap dalam saluran distribusi ini membutuhkan transportasi dalam pengirimannya. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan alat transportasi makin berkembang dengan pertumbuhan e-commerce. Perkembangan teknologi transportasi dalam menyalurkan barang yaitu adanya berbagai aplikasi pengiriman barang. Aplikasi ini umumnya digunakan oleh perusahaan atau toko online untuk mengirimkan barangnya langsung kepada konsumen. Kelebihan pada aplikasi pengiriman barang yaitu dapat melacak keberadaan barang dan proses pengiriman barang, mengecek tarif pengiriman dan melihat agen terdekat. Ini adalah kegiatan e-commerce yang dilakukan oleh pembeli bisa melalui aplikasi di HP, di laptop atau di komputer. Terjadilah transaksi antara penjual dan pembeli secara online. Setelah ada transaksi, baru barang dikirim melalui jasa pengiriman untuk mengantar barang sampai ke pembeli. Berikut adalah jasa pengiriman barang. Nah, bagaimana? Kalian pernah mencoba jasa pengiriman barang tersebut? Tentu sudah ya. Modernisasi di bidang ekonomi akibat barang penemuan para ahli. Modernisasi adalah suatu kondisi perubahan sosial dalam masyarakat dari yang sebelumnya tradisional menjadi modern. Proses modernisasi terjadi selama berangsur-angsur dan mencakup setiap aspek kehidupan termasuk sosial budaya. Modernisasi
berdampak signifikan dalam merubah kebiasaan serta tingkah laku individu, nilai dan identitas masyarakat. Dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Berikut adalah penemuan-penemuan dari para ahli. Peter Henlen, penemu jam tangan. Jam membantu kita disiplin terhadap waktu dalam dunia usaha. Manajemen waktu adalah salah satu keterampilan penting dalam dunia bisnis. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu merupakan sesuatu yang diharapkan dari setiap karyawan. Caranya dengan mengelola atau mengatur waktu secara efektif dan efisien. Dengan pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, hasil produksi dapat optimal. Jam dinding juga sering digunakan sebagai media promosi sebuah perusahaan. Michael Faraday, penemu listrik. Ditemukannya listrik dan peralatan yang menggunakan listrik seperti setrika, kipas angin, dan kulkas memberikan manfaat yang besar di bidang ekonomi. Listrik digunakan sebagai sumber energi untuk mesin-mesin produksi, sebagai sumber penghasil untuk perusahaan listrik, mempermudah transaksi jual-beli, membantu para penjual yang memanfaatkan listrik untuk berdagang dan mempermudah seluruh aktivitas manusia. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Bola lampu pijar diciptakan untuk penerangan di tempat industri dan memperlancar proses distribusi barang pada malam hari. Bola lampu pijar dengan aneka warna dan kerlap-kerlip dari lampu dapat menarik konsumen dan media pendukung promosi dan pemajangan dagangan. Alexander Graham Bell, penemu telepon. Telepon dapat mempermudah proses komunikasi jual beli baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dengan melakukan komunikasi secara langsung, komunikasi dapat tersampaikan dengan baik daripada menggunakan tulisan. Dengan demikian dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan ekonomi atau usaha secara cepat, dan apabila terjadi masalah bisnis akan lebih cepat diselesaikan. Menggunakan telepon akan lebih efektif dan efisien dalam waktu dan biaya yang digunakan. Guglielmo Marconi, penemu radio. Radio salah satu hasil penemuan yang dapat digunakan untuk iklan dalam rangka mempromosikan dan memasarkan barang yang dijual. Radio juga memberikan berita bisnis atau ekonomi terbaru. Pelaku bisnis radio juga mendapatkan manfaat ekonomi. John Logie Baird, penemu televisi. Adanya penemuan televisi, baik individu maupun kelompok, dapat memasang iklan untuk mempromosikan dan memasarkan barang yang dijual dalam bentuk video. Selain itu, adanya berita di televisi, kita dapat mengetahui perkembangan ekonomi di seluruh dunia. Misalnya, informasi keuangan dan perdagangan. Jenis acara yang ditayangkan di televisi yang sangat beragam juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi pelakunya. Charles Babbage, penemu komputer. Komputer pada era modernisasi memiliki peranan yang penting di bidang ekonomi. Di antaranya membantu mengolah data keuangan, mencatat barang dagangan, dan menghitung dana usaha. Perkembangan komputer tidak lepas dari penggunaan internet sebagai fasilitas pendukung. Internet menyediakan informasi dengan cepat dan akurat. Teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce adalah
perdagangan atau transaksi jual beli menggunakan jaringan komunikasi internet. Itu tadi anak-anak, penemuan barang dari para ahli yang bermanfaat untuk kita semua. Ayo gunakan dengan bijak sesuai manfaatnya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.